Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu walaupun tidak bertatap muka. Perkenalkan, nama saya Risa Nazifah, Widyaswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep citra diri dan personal branding. Apa yang dimaksud dengan konsep diri? Menurut William D. Brooks, konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri secara psikologi, sosial, dan fisik yang didapatkan dari pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Apa urgensi dari konsep diri? Konsep diri merupakan penentu sikap individu dalam bertingkah laku. Artinya, apabila seorang individu cenderung berpikir berhasil, maka hal itu akan merupakan kekuatan atau dorongan yang akan membuat individu menuju kesuksesan. Sebaliknya, jika individu berpikir akan gagal, maka hal ini seperti mempersiapkan kegagalan untuk dirinya sendiri. Konsep diri akan mempengaruhi kepribadian dan bagaimana kita berpikir, bersikap, berperilaku, termasuk bagaimana kita berkinerja sebagai ASN. William D. Brooks juga mengemukakan ada dua jenis karakteristik konsep diri pada setiap individu, yaitu konsep diri yang positif dan konsep diri yang negatif. Karakteristik mengenai konsep diri yang negatif tercermin dari individu berupa 1. Peka terhadap kritik dan cenderung sulit menerima kritik dari orang lain. 2. Cenderung hiperkritis sehingga individu mengalami kesulitan dalam berbicara dengan orang lain. 3. Individu yang sulit mengakui kesalahan. 4. Responsif terhadap pujian dan selalu berupaya keras untuk mendapatkan pujian. Dan yang kelima, bersikap pesimis terhadap kompetisi dan tidak ada minat untuk bersaing dengan orang lain. Sementara konsep diri yang positif tercermin dari keadaan individu berupa 1. Yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. 2. Selalu merasa setara dengan orang lain. 3. Menerima pujian tanpa rasa malu atau sungkan. 4. Menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, serta perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. 5. Mampu memperbaiki konsep diri karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi oleh orang lain dan berusaha untuk mengubahnya. Citra diri yang negatif dapat bertransformasi menjadi citra diri yang positif jika setiap individu mau dan mampu melakukan evaluasi diri. Karena konsep diri yang kita miliki akan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Jadi, konsep diri seperti apa yang Bapak Ibu miliki? Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu personal branding. Personal branding adalah sebuah gambaran mengenai apa yang masyarakat pikirkan tentang seseorang yang mencerminkan nilai-nilai kepribadian, keahlian, dan kualitas yang membuat seseorang berbeda dengan yang lainnya. Personal branding berarti membangun citra diri positif tentang diri sendiri. Sebaris quote dari Tom Peters mengatakan bahwa our most important job is to be the head marketers for the brand called you. Pekerjaan terpenting kita adalah menjadi kepala marketing untuk sebuah merek, yaitu diri kita sendiri. Sekarang, mari kita bayangkan sebuah produk yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, handphone. Apa sih keunikan dari handphone yang Bapak Ibu miliki? Lalu, apa yang dilakukan agar produk tersebut laku di pasaran atau diminati oleh orang lain? Lalu, siapa target dari produk ini? Lalu cobalah untuk mencocokkan fitur apa yang dibutuhkan untuk setiap target. Untuk kaum remaja, mungkin fitur yang paling sesuai adalah kamera dan baterai yang tahan lama. Juga memory card yang cukup besar untuk menyimpan banyak foto-foto. Untuk karyawan, fitur yang prioritas mungkin hanya operating system dan jaringan. Sementara untuk kaum parubaya, bisa jadi yang paling penting adalah harga dan ukuran yang kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana. Nah, kemudian bayangkan, produk itu adalah kita. Produk itu adalah Anda.
Mari kita cermati, apa keunikan Anda? Apa yang membuat Anda berbeda dari yang lain? Misalnya saja, Bapak Ibu adalah pekerja keras. Bapak Ibu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Inggris, menguasai teknologi informasi, memiliki kemampuan manajerial yang baik, supel, tegas, ramah, kreatif, dapat diandalkan, dan Bapak Ibu memiliki kemampuan berbicara di depan publik. Apa usaha yang Anda lakukan untuk menjual brand Anda? Apa marketing strategi Anda? Misalnya, tuliskan semua itu dalam kurikulum vitae. Body language, bahasa tubuh yang Bapak Ibu miliki, cara bicara, apa yang Bapak Ibu katakan dan bagaimana Bapak Ibu menyampaikannya, itu semua mencerminkan personal branding yang Bapak Ibu miliki. Bahkan juga termasuk status yang Bapak Ibu tulis dalam akun media sosial. Baik, lalu kita lihat, siapa target kita sebagai PNS? Target kita adalah orang-orang yang berada di sekeliling kita, yang dalam hal ini ada di lingkup kerja kita sebagai PNS. Misalnya, pimpinan atau atasan kita, lalu staf atau bawahan. Dan yang ketiga adalah terkait fungsi kita sebagai ASN, yaitu pelayan publik, sehingga targetnya adalah masyarakat atau mungkin media. Lalu kita coba dari setiap target tersebut, fitur apa yang dibutuhkan bagi seorang atasan. Mungkin fitur yang paling diminati adalah Bapak Ibu adalah pekerja keras, menguasai teknologi informasi, dan dapat diandalkan. Sementara, untuk target bawahan atau staf yang Anda pimpin, mungkin fitur yang paling berkenan adalah Bapak Ibu memiliki kemampuan manajerial yang baik, Bapak Ibu memiliki sifat yang supel, serta tegas kepada bawahan. Sementara terkait dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik, masyarakat sebagai penerima layanan akan lebih menyukai PNS yang memiliki sifat ramah, memiliki kemampuan berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, dan apabila audiensnya adalah orang asing, dalam hal ini misalnya media, disukai PNS yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh penerima layanan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa personal branding memiliki 3 elemen. Yang pertama adalah you, Anda, diri Anda sendiri sebagai sebuah merek yang memiliki fitur-fitur yang unik. Kedua adalah promise, yaitu sebuah janji, tanggung jawab untuk memenuhi harapan yang timbul pada masyarakat akibat dari personal branding itu sendiri yang Anda sampaikan dalam marketing strategi Anda. Dan yang ketiga adalah relationship, di mana personal branding yang baik akan mampu menciptakan suatu relasi yang baik dengan banyak orang yang merupakan target Anda. Semakin banyak fitur yang Anda miliki dalam brand Anda, maka akan semakin banyak target yang Anda dapat. Sebuah quote mengatakan bahwa in the world where you can be anything, be yourself. Di dunia ini di mana Anda bisa menjadi siapapun, jadilah diri Anda sendiri dan banggalah dengannya. Bagaimana Sobat ASN? Sudah siap untuk mengekspos brand Anda sendiri? Tingkatkan citra diri positif Anda untuk personal branding yang lebih baik. Selamat berproses menjadi pribadi yang bercitra diri positif dan memiliki personal branding yang kuat sehingga menjadi nilai tambah sebagai ASN yang profesional. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.